Halo Mams, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Mams, Dr. Haji. Jadi sesi ini adalah masih sesi buku KIA. Jadi Mams tahu buku KIA, buku pink tadi itu yang Mams punya tentunya. Saya akan bicara tentang bagaimana hal-hal yang harus dihindari selama ibu hamil. Ada kan Mams ya ternyata ya di buku ini. Jadi ada semua. Apa dok yang tidak boleh? Apa dok yang ini boleh tidak ya? Itu boleh tidak ya? Nah, di buku KIA ternyata sudah ada semua. Nah, kita jelasin. Yang pertama, kerja yang terlalu berat. Jadi, yang dimaksud terlalu berat itu apa? Dok, saya kerja di Karanganyar. Saya kerja di Solo. Rumah saya sana, saya kalau naik motor jauh, lebih kurang setengah jam. Boleh nggak dokter? Boleh Mams, asal Mams tadi naik motornya pelan-pelan saja. Jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru. Nah, jadi apalagi sekarang lagi musim hujan. Pada saat musim hujan banyak bolongan tentunya. Jadi Mams lebih hati-hati. Boleh, tidak ada masalah. Naik motor, naik mobil, itu tidak ada masalah. Yang dimaksud kerja berat adalah Mams yang angkat-angkat. Contoh, misalkan ada Mams yang kerjanya di pasar sebagai kuli panggul, lagi hamil. Jangan dulu, jangan melakukan kuli panggul tadi. Atau Mams kerjanya di pasar tadi, angkat-angkat. Itu jangan juga, minta tolong untuk angkat-angkat tadi. Atau di rumah, masih mencuci-cuci, tapi pakai ember yang harus diangkat. Itu juga harus dihindari. Inilah yang dimaksud kerja berat. Beban yang diangkat Mams terlalu berat, sehingga pada saat ada diangkat beban ini, perut terasa kencang-kencang atau kontraksi tadi itu. Itu harus dihindari Mams, untuk kerja yang terlalu berat. Nah, yang kedua, merokok atau terpapar asap rokok. Ya Mams, tentunya Mams yang merokok, yang punya masih kebiasaan merokok, pada saat hamil, tolong dikurangi atau dihindari sama sekali. Karena nikotin tadi bisa berefek pada kecacatan pada janinnya. Titip Mams, sekali lagi, nikotin bisa mengakibatkan cacat pada janin. Jadi saya tidak menginginkan itu. Saya tidak menginginkan kalau saat periksa, saya periksa, loh kok tidak ada tempurung kepalanya ya? Loh kok ada bibir sumbing? Kok tulang belakangnya tidak terbentuk? Nah, ini yang saya hindari. Ternyata setelah digali, Mams perokok. Nah, bagaimana dengan perokok pasif atau asap rokok tadi? Oke, sebaiknya dihindari. Kalau ada yang merokok, kalau Mams tidak bisa melarang si perokok itu, Mams harus menghindari. Jauh-jauh dari asap rokok, tapi kalau sesekali bagaimana dok? Sudah terlanjur, tidak ada masalah. Insya Allah aman, karena dia tidak terpapar terus-menerus tadi itu. Itu untuk merokok. Nah, yang lainnya, minum minuman bersoda atau beralkohol atau jamu-jamuan. Nah, minuman bersoda itu akan merangsang asam lambung Mams. Bisa jadi sendawa, jadi kembung, dan lambung tadi akan merasa tidak nyaman. Lambung tadi akan merasa penuh, sehingga Mams akan mudah untuk kenyang, untuk makan juga jadi susah. Itulah untuk minum-minuman bersoda. Bagaimana beralkohol? Tentunya Mams tahu, alkohol tidak baik untuk Mams semua. Apa efeknya bagi janin? Janin bisa terjadi prematuritas, bisa terjadi kontraksi perdarahan, dan yang bahaya tadi, bisa terjadi kelainan atau bahkan kematian pada janin karena sumber dari alkoholnya itu tadi. Hati-hati Mams, stop. Katakan tidak pada alkohol tadi. Oke Mams. Dan bagaimana dengan jamu? Iya, saya tidak tahu persis jamu yang seperti apa yang bisa menyebabkan ketuban tadi keruh. Tapi beberapa pasien yang saya dapatkan, kok ketubannya keruh ya baru 7 bulan? Ibu minum apa? Minum jamu. Jamunya apa? Ini. Nah, jamu itu tadi, beberapa jamu akan mengakibatkan ketubannya tadi akan menjadi keruh. Ketuban berwarna hijau, keruh. Dan ini tidak hanya sekali dua kali. Beberapa kali saya temukan peminum jamu, Mams yang minum jamu, malah bikin ketuban keruh. Jadi, mending minum susu hamil daripada meminum jamu tadi. Itu ya Mams ya, untuk minum-minuman. Nah, tidur terlentang lebih 10 menit. Kenapa tidak boleh dokter? Pada saat hamil tua, sudah 8-9 bulan, nah, menghindari kekurangan oksigen pada bayinya. Jadi pada saat tidurnya telentang,
itu bayi atau rahim tadi menekan dari pembuluh darah besar, sehingga aliran darah dari ibu, dari jantung ke bayinya akan merasa atau berkurang tadi itu. Jadi aliran oksigennya berkurang. Miring kanan, miring kiri boleh, tidak ada masalah. Yang paling bagus adalah miring ke kiri sehingga aliran oksigennya lebih lancar pada saat kehamilan sudah besar. Nah, kalau dok miring kiri terus boyokan tadi itu tidak enak pinggangnya. Oke, boleh miring kanan kiri, tidak ada masalah. Kemudian ibu hamil minum obat tanpa resep dokter. Jangan dilakukan mams, jangan dilakukan. Mams batuk, mams pilek, WA ke kami, tanyakan ke kami. Bagaimana kami bisa menginfokan ke mams semua, tidak harus periksa. Mams harus diinfokan ke kami apa obatnya ini. Kalau memang membutuhkan pemeriksaan, baru periksa USG. Tapi kalau mams hanya demam, batuk, pilek, kondisi janin masih bergerak dan bagus, bisa. Jadi mams tanyakan obat yang aman apa untuk batuk, pilek, atau demam itu. Boleh, tapi jangan tanpa resep dokter beli di sembarangan tempat. Apalagi mams beli sendiri, nah takutnya itu bahaya dan malah menyebabkan sesuatu pada janinnya. Nah, stres berlebihan, ya mams. Kehamilan tentu hal yang menyenangkan. Saya selalu bilang, berpositif thinking yuk. Ini kan kehamilannya ditunggu-tunggu, kehamilan yang menyenangkan. Tentunya kehamilan yang harus membuat mams bahagia. Tidak boleh stres, tidak boleh sepaneng. Kalau punya masalah, ceritakan bagaimana mams bisa nanti lahirannya bisa juga ikut menyenangkan. Jadi, belajar mams, belajar, evaluasi, dan belajar sama dokter, sama mbak bidannya, atau ke psikolog untuk mengatasi stres ini tadi. Kalau mams sudah belajar, sudah tahu dari ilmu, tahu dari YouTube dokter, dan semuanya, tapi jangan baca mbah Google ya, terlalu berbahaya. Kalau ilmunya tadi malah menyesatkan mams, malah membuat mams khawatir, malah mams jadi stres, jadi tidak nyaman. Nah, itu mams, jadi itu ya yang harus dihindari selama mams lagi menjalani kehamilan. Saya titip, semangat selalu, sehat selalu buat kehamilannya mams, lancar persalinannya, semangat untuk lahir normal. Ya, titip saya, happy pregnancy dan smart baby ya mams. Assalamualaikum.